Badan Gizi Nasional, BGN, memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, dengan menempatkan jajaran pejabatnya di berbagai daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pembagian wilayah kerja tersebut dilakukan agar pengawasan program MBG tidak hanya terpusat dari kantor pusat di Jakarta. Para pejabat Eselon 1, Eselon 2, hingga jajaran di bawahnya akan mendapat tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program sesuai wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut dinilai penting mengingat pelaksanaan MBG berlangsung secara luas dan melibatkan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, yang tersebar di berbagai daerah. Menurut Sudaryono, pola kerja tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan. Keberadaan SPPG yang tersebar di daerah membuat pengawasan secara langsung menjadi kebutuhan. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan standar pelayanan hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat, dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih dekat dengan lokasi pelaksanaan. Karena itu, pejabat BGN tidak hanya dituntut bekerja dari kantor pusat. Mereka akan ditempatkan dan berkantor di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat memantau pelaksanaan program secara lebih langsung. Menariknya, kebijakan tersebut juga mengatur mobilitas pejabat BGN ke Jakarta. Sudaryono menegaskan, pejabat yang memiliki tugas di daerah tidak dapat begitu saja meninggalkan wilayah kerjanya untuk datang ke ibu kota. Setiap pejabat BGN yang hendak masuk Jakarta diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada kepala BGN dan meminta izin. Aturan tersebut menunjukkan bahwa BGN ingin memastikan jajaran pejabatnya lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan di wilayah masing-masing. Jakarta tidak lagi menjadi satu-satunya pusat aktivitas para pejabat BGN, sementara pelaksanaan program justru berlangsung di daerah. Penguatan pengawasan ini menjadi penting di tengah besarnya skala program MBG. Dengan cakupan penerima manfaat dan jumlah SPPG yang terus berkembang, tantangan pengawasan juga semakin kompleks. Saya telah mengeluarkan SK, surat keputusan, jadi membagi habis eselon 1 dan eselon 2 dan di bawahnya, itu kemudian berkantor di daerah-daerah. Karena dapur tidak semuanya ada di, dapur itu kan nggak ada di gedung ini, dapur itu ada di daerah-daerah. Jadi kami telah membagi eselon 1, eselon 2 dan di bawahnya, membagi habis provinsi dan membagi habis kabupaten. Jadi dia punya tugas pokok, misalnya sebagai kepala biro humas misalnya, itu tugas pokok dia, tapi dia punya namanya wilayah penanggung-jawaban. Jadi biasanya eselon 2 itu di kabupaten, kalau tidak salah hitungannya satu eselon 2 mengampu 8 kabupaten gitu. Sehingga kasus keracunan, koordinasi dengan kepala daerah, koordinasi dengan koordinator yang ada di kabupaten itu, koordinasi dengan koordinator di kecamatan itu, koordinator dengan camat, koordinator dengan dinas kesehatan, itu bisa menjadi tanggung jawab si penanggung jawab ini. Barang siapa masuk Jakarta, lapor kepada kepala badan. Jadi izin dulu, karena memang tugasnya lebih banyak diampu di daerah di mana dia bertanggung jawab. Jangan lupa subscribe ya!